Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafil Lagafa Amri dari SMP Negeri 150 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Pemburu Hutan yang Bernasib Malang. Dongeng ini karya saya sendiri. Nah, oleh karena itu, apakah kalian semua tahu apa saja ya di dalam hutan isinya? Benar sekali. Di dalam hutan terdapat banyak pepohonan dan juga banyak berbagai jenis hewan yang ada di dalam hutan. Nah, yuk kita mulai dongeng saya berikut ini ya. Suatu hari di tengah hutan yang luas dan lebat, terdengar suara Suara tersebut berasal dari hewan-hewan yang tinggal di hutan sana untuk mencari makan. Mereka semua berjalan ke sana kemari. Ada juga yang terbang ke segala arah. Namun, saat hewan-hewan tersebut sedang menikmati dan bersantai di tempat tinggalnya, datanglah seorang pemburu hutan yang dikenal kejam dan serak yang bernama Argo. Argo dikenal sebagai pemburu hutan yang kejam karena ia dapat memburu banyak hewan-hewan yang ada di hutan. Namun, usaha Argo yang dilakukan untuk memburu semua hewan ternyata banyak yang gagal. Kali ini Argo berusaha dengan keras untuk memburu semua hewan yang ada di hutan. Argo pada kala itu mengendarai kendaraannya. Setelah sampai di hutan, Argo hendak turun dari kendaraannya dan mempersiapkan peralatan berburunya. Hari pertama, saat Argo menyusuri dalam hutan, ia mendengar suara duk, duk, duk. Ternyata itu adalah langkah kaki gajah yang sangat besar. Ia mengikuti sumber suara tersebut dan akhirnya ia menemukan gajah yang tersesat di hutan semua teman-teman. Suara gajah tersebut memiliki gading yang sangat bagus. Argo berkata, "Wah, ternyata ini gajah yang memiliki gading yang sangat bagus. Akan kujual dengan harga yang sangat mahal." Argo tertawa terbahak-bahak karena ia ingin gading gajah tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Tidak lama kemudian, dengan sigap, Argo menembak gajah tersebut dan membiusnya. Der! Gajah tersebut merasakan cemas dan panik. Tak lama kemudian, gajah tersebut terkapar jatuh. Saat Argo mendekati gajah tersebut, ia mendengar suara yang misterius. Ia melihat sekeliling. Tapi tidak siapa-siapa. Namun suara misterius itu berkata, "Hei, kau laki-laki muda, jangan kau membunuh gajah itu dan menyakitinya. Jangan kau mengambil gadingnya." Lalu aku berkata, "Hei, siapa itu?
yang berani melarangku. Aku telah mendapatkan hasil buruan pertamaku. Diam kau. Namun Argo menghiraukan suara misterius yang didengarnya dan tetap melanjutkan pemrosesan untuk memotong gading gajah tersebut. Setelah mendapatkan gading gajah tersebut, Argo membawa gading gajah ke dalam kendaraannya. Hari kedua, ia melanjutkan perburuannya lebih mendalam ke dalam hutan. Argo melihat ke sekitar. Ternyata ia melihat seekor harimau betina yang terlihat lemas. Argo berkata, "Wah, ternyata kali ini aku melihat ada harimau betina yang sangat lemas. Apa yang aku harus lakukan ya? Harimau kan kulitnya sangat mahal. Mendingan aku jual aja." Hehehehe. Aku tertawa terbahak-bahak untuk ia mendapatkan kulit harimau tersebut. Tidak lama dan tanpa basa-basi, aku langsung menembak perut harimau betina tersebut. Tidak. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara misterius. Ia mendengar suara misterius yang didengarnya kemarin. Suara misterius itu berkata, "Hei, kamu, berani-beraninya kamu menyakiti dan melukai hewan-hewan yang ada di hutan ini." Argo berkata, "Hei, siapa kamu? Keluarlah, hadapi aku. Aku pemburu hutan terkenal yang paling kuat yang ada di hutan ini. Ayo keluar." Dengan berani, Argo melihat area sekitar yang ada di dalam hutan. Namun ia tidak menemukan siapapun yang ada di dalam hutan. Dan akhirnya bangkai harimau yang ia bawa, ia ditarik dan diangkut ke kendaraannya. Hari ketiga, ia terasa lelah pada kala itu. Argo menginginkan ia beristirahat sejenak. Yang ia ingin istirahat berada di pohon depannya. Akhirnya Argo sejenak tidur sementara. Namun tiba-tiba Argo bangun. Ia melihat dan mendengar suara. Itu kan suara misterius yang aku dengar kemarin, kata Argo. Namun suara misterius itu, tahu nggak, ternyata berasal dari seekor ular kobra yang bukan raksasa. Kamu, berani-beraninya kamu istirahat di hutan ini. Ayo berburu lagi. Kamu suami misterius kemarin? Ya, benar sekali. Aku pemimpin yang ada di hutan ini. Aku raja. Aku penguasa di hutan ini. Berani-beraninya kamu menyakiti anak buahku. Jadi kamu ya? Aku berusaha menembak ular kobra itu, namun ular kobra itu dapat menghindarinya. Tak lama kemudian, aku digigit kakinya oleh ular kobra itu yang mengeluarkan bisa yang cukup mematikan bagi manusia. Ampun! Aku berkata, ampun raja, ampun pemimpin, saya minta maaf atas kelakuan saya. Mohon ampunlah, saya akan pergi dari sini. Mohon maafkan saya. Ular kobra itu berkata, minta maaf? Sudah terlambat. Aku akan makanmu. Aku dimakan secara utuh oleh ular kobra tersebut. Dan katanya aku ditemukan dengan bangkai kobra yang dimakannya. Demikian cerita saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.